Assalamualaikum teman-teman, nama Ana Ahmad Irsyad Al-Ghifari. Ana sekolah di SDIT Ma'arif kelas 3C. Ana akan menceritakan tentang Perang Badar. Selamat menyaksikan. Pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, sekitar 313 pasukan muslimin berjalan keluar kota Madinah. Jumlah unta tunggangan mereka sedikit, tidak sebanding dengan jumlah pasukan. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat juang mereka. Pasukan itu akan memperjuangkan harta kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum Quraisy. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, harta mereka di Mekah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Kini mereka akan merebut kembali harta mereka dengan cara mencegat rombongan dagang kaum kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam. Ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana pasukan muslimin. Ia kemudian menyuruh Damdam bin Ammar Al-Ghifari untuk meminta bantuan ke Mekah. Damdam segera berangkat. Di tengah jalan ia sengaja melukai untanya. Ia juga merobek-robek baju untanya dan melumurinya dengan darah unta. Begitu sampai di Mekah, ia berdiri di atas untanya dan berteriak-teriak. Ia mengatakan bahwa rombongan Abu Sufyan telah diserang oleh pasukan Rasulullah. Tidak lama kemudian, berangkatlah sekitar 1.300 pasukan kaum kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Jumlah yang banyak 4 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Jahal, orang yang paling membenci Rasulullah. Kabar tentang adanya pasukan kafir Quraisy sampai kepada Rasulullah. Beliau kemudian berunding untuk menentukan sikap lanjut berperang atau kembali ke Madinah. Para sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor menyatakan siap berperang. Mereka tidak gentar. Janji Allah berupa surga membuat mereka bersemangat. Pada malam hari terjadi hujan yang sangat aneh di tempat kaum kafir Quraisy. Hujan turun sangat lebat. Tenda dan semua perbekalan basah kuyup. Tanah pun menjadi becek. Sementara itu di tempat kaum muslimin hanya hujan gerimis. Semua pasukan mengantuk dan tertidur sehingga menghilangkan rasa lelah dan takut. Tanah pun menjadi padat dan memudahkan dalam melangkah. Pada pagi harinya kaum muslimin melanjutkan perjalanan dengan lebih bersemangat dan segar. Mereka akhirnya sampai di sebuah mata air. Rasulullah memutuskan mendirikan kemah di tempat itu. Salah satu sahabat Al-Habbab bin Al-Munzir mengusulkan kepada Rasulullah untuk mendirikan kemah di sumber air yang paling dekat dengan kaum kafir Quraisy. Lalu sumur-sumur yang ada di sekitarnya ditimbun. Dengan demikian pasukan kafir Quraisy akan kesulitan mendapatkan air. Rasulullah menerima strategi perang yang cerdik itu. Sebuah usulan kembali dari sahabat lain, Sa'ad bin Mu'az. Ia mengusulkan agar Rasulullah dibuatkan tempat berlindung. Tempat itu berupa tenda terbuka pusat komando Rasulullah.
Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, kaum muslimin merasakan perang Badar sangatlah berat. Rasulullah berdoa kepada Allah. Abu Bakar sampai terharu melihat beliau. Akhirnya malaikat Jibril mengabarkan pertolongan Allah. Rasulullah sangat gembira. Beliau mengambil segenggam pasir dan melempar ke arah kaum kafir Quraisy. Setiap pasir itu mengenai mata musuh. Dalam perang Badar, Allah juga menurunkan para malaikat untuk bertempur bersama pasukan kaum muslimin. Kemenangan akhirnya berpihak kepada kaum muslimin. Beberapa sahabat syahid di perang itu. Adapun di pihak musuh 70 orang kafir Quraisy tewas dan 70 menjadi tawanan. Adapun hikmahnya dari perang Badar ini, perang ini membuktikan kekuatan doa. Doa Rasulullah membuat Allah mengirimkan para malaikat untuk ikut perang. Kaum muslimin dapat mengalahkan musuh yang memiliki jumlah dan peralatan yang lebih banyak. Teman-teman, sekian dulu cerita dari Ana, supaya kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.